Pak, untuk Pak Menteri pernah bilang Pak, untuk lulusan perguruan tinggi tidak hanya menjadi pekerja Pak. Apakah ini UMKM akan menjadi sebuah jaminan Pak? Ya, kalau faktanya sekarang 97% lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Ya. Nah ini terutama yang sektor mikro. Nah, tapi ini kan mengindikasikan bahwa sektor formal kan nggak berkembang. Ya, kita mengalami deindustrialisasi. Nah karena itu pilihannya salah satunya adalah meningkatkan kualitas lapangan kerja dengan meningkatkan kapasitas usaha yang mikro ini. Jadi didorong kita naik kelas. Dan saya sudah lihat untuk mendorong usaha-usaha mikro naik kelas ini nggak mudah. Ya. Nah karena itu saya pilihannya justru ini harus dikonsolidasi oleh koperasi, sehingga skala ekonominya kemudian menjadi berkembang. Itu usaha-usaha mikro ini harus dikonsolidasi oleh koperasi, supaya nanti juga koperasi dengan dikonsolidasi lewat koperasi bukan hanya skala ekonominya saja, tapi juga sudah bisa masuk misalnya dengan penerapan teknologi produksi yang lebih produktif, lebih modern, dan itu bisa. Kalau sendiri-sendiri itu pasti tidak bisa. Ya, jadi konsep rumah produksi bersama milik koperasi ini dilakukan. Nah, jadi justru saya tadi katakan di dalam struktur ekonomi yang didominasi usaha-usaha mikro, justru kesempatan koperasi untuk mengembangkan diri, ya, untuk menjadi bagian dari upaya untuk mendorong UMKM kita naik kelas, ya, supaya berskala ekonomi. Nah ini yang kita target ini yang kita akan capai. Ya saya kira hanya ada satu kan di Indonesia ini, Ikokin University. Tadi saya dengan Pak Rektor sampaikan ya, bahwa sekarang ini saatnya kampus menyiapkan mahasiswanya, sarjananya untuk sebagai entrepreneur, bukan sebagai pencari kerja di pemerintah atau di swasta. Nah karena itu kurikulumnya memang harus berubah. Ya, saya sudah lihat ada beberapa universitas yang sudah memang kurikulumnya dari awal memang dari awal dicetak untuk jadi pengusaha. Jadi ketika masuk kuliah sudah diminta menyusun rencana bisnis, sehingga begitu keluar dia udah punya bisnis. Jadi bukan lulus skripsi, tapi memang dicetak menjadi pebisnis. Nah saya kira di Ikokin University ini bagaimana menjadi pebisnis dalam kerangka koperasi. Ada banyak saya kira kesempatan untuk dikembangkan itu koperasi. Petani-petani kecil perorangan itu kalau dikonsolidasi dalam koperasi itu apa? Mereka akan lebih sejahtera. Ya. Warung-warung kecil, ya kalau sekarang misalnya belanja sendiri-sendiri, harganya mahal, nggak bisa barang dagangannya mahal, nggak bisa kompetitif dengan retail modern. Tapi kalau itu dikonsolidasi oleh koperasi, misalnya pengadaannya lewat koperasi dan lain sebagainya, bisa. Jadi banyak opportunity. Nah ini yang saya kira perlu di-exercise di Ikokin University. Nah, saya kira kalau para mahasiswa dimotivasi, inkubator bisnis yang dikembangkan di sini, dan dari awal saya kira kita bisa membangun, menyiapkan anak-anak muda ya, dengan konsep baru tentang koperasi. Oke, untuk menggairahkan kembali koperasi di tanah air gimana strateginya Pak Menteri? Ya, tadi itu koperasi itu harus menjadi pilihan rasional masyarakat. Ya, jadi orang dengan berkoperasi dia akan lebih sejahtera, koperasi yang bisa kompetitif dengan korporasi. Ya. Nah, kita harus melahirkan itu, baru orang mau berkoperasi. Nah, dari sisi usahanya pun begitu, koperasi kita harus berikan kesempatan seluas-luasnya, sebagaimana juga
korporasi. Nah ini yang ekosistem ini yang kita akan bangun. Jadi pendekatannya ekosistem, ya. Bukan lagi seperti zaman dulu, beritakan setiap desa ada koperasi, nah itu nggak akan jalan. Jadi pendekatan ekosistem ini yang kita akan bagikan termasuk di revisi undang-undang koperasi. Ya.